Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Untuk memenuhi nilai tugas kelompok mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Perilaku Konsumen dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Saifuddin, SEMM, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami terkait dengan analisis konsumen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dini Saputri dengan NPM 2021 14500 380 dan rekan saya Putri Melani Ardianti dengan NPM 2021 145000431. Nama saya Feby Zahra dengan NPM 2021 145000439. Nama saya Jalodin Gultom dengan NPM 2021 sesuai dengan judulnya, yaitu analisis konsumen. Kami membagi menjadi 5 pembahasan, diantaranya sebagai berikut. 1. Penjelasan analisis konsumen. 2. Peran riset dan analisis konsumen dalam strategi pemasaran. 3. Kerangka kerja analisis konsumen. 4. Tingkat analisis konsumen. Dan yang terakhir 5. Analisis konsumen dan strategi. Penjelasan analisis konsumen. Analisis konsumen atau mengenal dan memahami konsumen merupakan hal yang paling penting dalam strategi pemasaran. Ketika kamu ingin menjual suatu produk, kamu harus bisa mengerti orang-orang yang ingin kamu ajak untuk membeli. Untuk bisa memahami mereka, kamu harus mencari tahu seluk-beluk tentang dirinya. Analisis konsumen berguna untuk melihat bagaimana konsumen mengambil keputusan dan peran pemasaran di dalamnya. Tujuan melakukan analisis konsumen berbagai dari rencana bisnis adalah untuk mengetahui konsumen yang paling mungkin membeli produk atau layanan secara mendalam. Ketiga, dapat mempengaruhi berbagai kelompok pelanggan dan kebutuhan pelanggan tersebut. Yang kedua adalah peran riset dan analisis konsumen dalam strategi pemasaran. Perilaku konsumen atau consumer behavior merupakan interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku dan lingkungannya, di mana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka terdiri dari 4. Analisis konsumen dalam strategi pemasaran yaitu yang pertama adalah analisis dan penelitian konsumen. Yang kedua, pengembangan strategi pemasaran. Yang ketiga, implementasi strategi pemasaran. Yang keempat, konsumen. Konsumen terbagi menjadi 3 yaitu perilaku dan lingkungan, efisien dan kognisi. Kerangka kerja analisis konsumen. Yang pertama ada afeksi dan kognisi konsumen, yang kedua ada perilaku konsumen, yang ketiga ada lingkungan konsumen. Pada gambar tersebut, masing-masing dari 3 elemen dihubungkan oleh panah berkepala 2 yang menandakan bahwa salah satu dari mereka dapat menjadi sebab atau akibat dari perubahan di satu atau lebih dari elemen lainnya. Meskipun perubahan dapat terjadi dengan cara lain, gambar tersebut menggambarkan pandangan tantangan konsumen, yaitu bahwa proses konsumen tidak hanya melibatkan sistem yang dinamis dan interaksi, tetapi juga mewakili sistem timbal balik yang dapat terjadi pada suatu waktu tertentu. Riset dan analisis konsumen tidak boleh berakhir ketika strategi telah diterapkan, namun sebaliknya harus terus menyelidiki apakah efek strategi itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kerangka kerja analisis konsumen yang pertama, afeksi dan kognisi konsumen. Afektif merupakan perasaan konsumen akan rangsangan mengenai stimulus dan kejadian di sekitar mereka. Afektif ini sangat berkaitan dengan emosi, seperti pernyataan perasaan, apakah puas atau tidak puas. Kognisi merupakan proses berpikir secara sadar. Kognitif ini mengacu pada hal yang konsumen pikirkan, pemahaman, interpretasi stimulus, dan kejadian. Sistem kognitif berfungsi untuk memproses pemahaman, mengevaluasi, merencanakan, memutuskan, dan berpikir. Contohnya, pengalaman, pengetahuan, pemikiran sadar, ataupun otomatis. Yang kedua, ada perilaku konsumen, mengacu pada aksi fisik konsumen secara langsung dapat diamati dan diukur oleh pihak lain, hanya melalui perilaku penjualan dan keuntungan yang didapatkan. Berikut beberapa mengarahkan perilaku antara lain. Yang pertama ada kualitas superior, yang kedua ada harga yang lebih rendah, yang ketiga kenyamanan yang lebih tinggi.
Yang ketiga ada lingkungan konsumen. Lingkungan konsumen mengacu pada segala hal luar konsumen yang memengaruhi hal yang mereka pikirkan, rasakan, dan lakukan. Lingkungan konsumen termasuk lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Berbagai macam pengaruh lingkungan konsumen antara lain seperti budaya, subbudaya, kelas sosial, kelompok acuan, keluarga, toko, produk, dan iklan. Selanjutnya masih di tingkat analisis konsumen. Yang pertama, masyarakat. Perubahan kepercayaan dalam masyarakat akan membuat perubahan pada perilaku masyarakat tertentu. Yang kedua ada industri, analisis hubungan perusahaan dan pesaing terhadap konsumen dalam industri yang sama. Pada level industri, perubahan pada kognitif, afektif, dan perilaku dapat menjadi ancaman bagi produk yang sudah ada dan dapat juga menjadi peluang bagi pengembangan produk agar lebih konsisten dan memiliki nilai baru. Yang ketiga ada segmen pasar, yang keempat ada individual konsumen. Analisis konsumen dan strategi pemasaran. Yang pertama, saya akan membahas yang A, yaitu segmentasi pasar dan positioning. Apa sih itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar yaitu proses memilah suatu pasar menjadi grup-grup yang berisikan konsumen yang sejenis dan memilih grup dan individu yang paling tepat untuk dilayani. Ada beberapa tugas yang dilakukan dalam segmentasi pasar, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada menganalisis hubungan konsumen produk. Yang kedua, meneliti dasar-dasar segmentasi. Yang ketiga, mengembangkan posisi produk. Yang keempat, memilih strategi segmentasi. Dan yang terakhir, kelima, mendesain strategi bauran pemasaran. 1. Analisis hubungan antara konsumen dan produk. Menganalisis faktor afektif, kognitif, perilaku, dan lingkungan yang terlibat dalam proses konsumsi dan keputusan pembelian pada produk tertentu. Terdapat 3 jenis pendekatan yang digunakan, diantaranya ada brainstorming, fokus grup, dan penelitian sekunder. Selanjutnya, yang kedua yaitu meneliti dasar-dasar segmentasi. Penentuan dasar segmentasi dapat menggunakan dimensi variabel segmentasi. Dimensi segmentasi menurut Kotler dan Keller tahun 2016 yaitu terdiri dari depth, geografi, demografi, psikografi, perilaku, dan atribut individual. Seperti yang sudah terlihat di dalam PowerPoint, terdapat beberapa jenis dasar-dasar segmentasi pasar. Yang pertama, ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis terdiri dari jenis kelamin, usia, dan ukuran keluarga. Yang kedua ada segmentasi sosioekonomi, terdiri dari pendapatan, pendidikan, kelas sosial, dan etais. Yang ketiga ada segmentasi psikografis. Segmentasi ini terdiri dari tingkah laku dan gaya hidup yang dianut. Dan yang terakhir yang keempat yaitu segmentasi geografi, di mana segmentasi ini terdiri dari kepadatan penduduk, iklim, dan standar area pasar. 3. Mengembangkan posisi atau positioning produk, yaitu memposisikan produk relatif pada produk pesaing dalam benak konsumen. Sasaran utama strategi pemosisian untuk membentuk sebuah citra merek tertentu dalam benak konsumen. Hal ini dapat dicapai dengan mengembangkan suatu strategi yang koheren yang dapat melibatkan semua elemen bauran pemasaran. 5. Strategi positioning. Pertama, positioning berdasarkan atribut, penggunaan, pengguna produk, kelas produk, dan pesaing. 4. Memilih strategi segmen. Terdapat 4 alternatif strategi segmentasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan memutuskan untuk tidak memasuki pasar. Yang kedua, perusahaan memutuskan untuk menjadi pemasar massal. Yang ketiga, perusahaan memutuskan hanya melayani satu segmen. Dan yang terakhir, perusahaan memutuskan melayani lebih dari satu segmen dengan merancang strategi pemasaran yang berbeda untuk setiap segmennya. Adapun kriteria segmentasi efektif ialah terukur, substansi, dapat diakses, dan dapat ditindaklanjuti. 5. Bauran pemasaran. Memilih pasar sasaran yang mendesain bauran pemasaran harus berjalan bersama-sama memilih bauran pemasaran sesuai dengan tiap-tiap segmen. Bisa kita lihat di dalam PowerPoint terdapat bauran pemasaran. Jadi, ada beberapa contoh dari marketing strategi seperti terdapat planning, manajemen, website design, sosial media, dan lain sebagainya. Analisis konsumen dan strategi pemasaran. B. Perilaku konsumen dan strategi produk.
Yang pertama ada produk afeksi dan kognisi, yaitu kepuasan atau ketidakpuasan. Yang kedua, perilaku produk, terdiri dari kontak produk, loyalitas merek, pencarian variasi. Yang ketiga, lingkungan produk, yaitu atribut produk dan kemasan. Analisis konsumen dan strategi pemasaran. C. Perilaku konsumen dan strategi komunikasi pemasaran. Yang pertama, ada lingkungan promosi dan kekacauan promosi dan tingkat persaingan. Yang kedua, perilaku promosi, informasi kontak dan komunikasi dari mulut ke mulut. Yang ketiga, afeksi dan kognisi promosi, sikap terhadap iklan dan proses persuasi. Selanjutnya D. Perilaku konsumen dan strategi harga. Terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Harga afeksi dan kognisi yang terdiri dari persepsi harga dan sikap. 2. Perilaku harga yang terdiri dari akses dana dan transaksi. 3. Lingkungan harga yang terdiri dari informasi harga. Dalam perilaku untuk berusaha, usaha perlu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung, dan apapun yang dibeli dipersepsikan sebagai suatu nilai terbaik bagi konsumen daripada sejumlah biaya yang dikeluarkan. E. Perilaku konsumen, strategi saluran pemasaran atau distribusi, terbagi menjadi 3 bagian. 1. Afeksi dan kognisi toko, terdiri dari gambar toko dan suasana toko. 2. Perilaku toko, terdiri dari kontak toko dan loyalitas toko. 3. Lingkungan toko, terdiri dari lokasi toko, tata letak toko, dan rangsangan di dalam toko. Dalam perilaku konsumen non-toko, hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut. 1. Katalog dan pembelian langsung. 2. Pembelian melalui mesin penjual otomatis. Ketiga, home shopping TV. 4. Penjualan langsung. Kelima, penjualan melalui elektronik. Selanjutnya yaitu ada kriteria rancangan saluran distribusi. Dalam konsumen, terdiri dari komoditas, kondisi, kompetisi, biaya, cangkupan, kompetensi, kontrol, dan karakteristik perantara. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.